Bab 2291, Medan Api. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur singa es api benar-benar sangat kuat. Kali ini, pendekar pedang 1000 binatang menyerbu dengan 1000 tunggangan tingkat kepala. Anda harus tahu bahwa tunggangan kelas dewa sekarang menyebut tingkat emas, dan bahkan meledakkan satu. Lebih dari 100 tingkat platinum dan beberapa tingkat emas ungu. Namun, bahkan jika itu adalah kekuatan yang begitu kuat, tetapi di depan singa krim api, itu tidak cukup untuk dilihat. Saya melihat sosok singa api bergerak, di antara cakar, itu adalah es yang keluar, es itu sangat dingin, dan jangkauan serangannya sangat besar, banyak tunggangan tingkat dewa, langsung berkurang, atau bahkan dibekukan. Namun, ini bukan ancaman terbesar. Ancaman terbesar adalah serangan berikutnya oleh singa es api. Saya melihat bahwa singa api itu membuka mulutnya tiba-tiba, disertai dengan dengkurannya, adalah dinding api yang kuat. Dinding api itu tiba-tiba mendorong ke depan ke arah depan. Dalam sekejap, ratusan tunggangan tingkat dewa, yang dibatasi oleh embun beku, jatuh ke lautan api dan terbakar hidup-hidup. 1000 pendekar pedang binatang buas tidak mundur, tetapi memerintahkan tunggangan tingkat dewa untuk terus menyerang. Pesta 1000 binatang buas. Yesuan segera meluncurkan pesta ribuan binatang buas untuk lebih memperkuat kekuatan tempur tunggangan tingkat dewa. Tingkat tunggangan itu tidak lemah, meskipun mereka menghadapi binatang buas super dari alam para dewa, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki kekuatan. Beberapa tunggangan tingkat dewa tiba-tiba berubah menjadi pita, dan langsung menuju singa krim api. Boom, boom, mereka tidak menggunakan teknik serangan apapun, mereka adalah tabrakan yang paling sederhana. Bagaimanapun, perintah Yesuan kepada ribuan binatang buas bukanlah untuk membunuh musuh, tetapi untuk memikat musuh. Yesuan juga tidak berharap untuk mengandalkan tunggangan tingkat dewa untuk dapat membunuh kehadiran super ini. Setelah beberapa serangan gila, meskipun itu tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada singa es api, itu berhasil membuatnya marah. Singa beku menggeram keras dan bergegas menuju tunggangan tingkat dewa. Pendekar pedang 1000 binatang itu secara alami bertarung dan mundur, dan tunggangan tingkat kepala terus-menerus bergegas, meskipun pada dasarnya sama dengan kematian. Tetapi selangkah demi selangkah untuk memikat singa krim api, menuju pengaturan terlarang Yesuan. Kekuatan singa krim api ini sangat kuat. Pada saat yang sama, kebijaksanaannya tidak rendah. Dia tahu bahwa Yesuan telah mengatur jebakan di depannya. Namun, ranah Yesuan sangat rendah, jadi bahkan jika singa beku api tahu bahwa ada bahaya di depan, dia tidak peduli. Raung, singa krim api itu meraung dan mempercepat kecepatannya. Lari cepat akan mengenai lusinan tunggangan tingkat dewa dan bahkan membunuh mereka secara langsung. Namun, sprintnya telah menyerbu ke dalam larangan Yesuan. Larangan, buka, Yesuan berteriak, dan lingkungan di sekitar Froststone Lion segera berubah. Jimat khusus itu terlarang, yang terpenting adalah kata tunggal, dan kata hantu. Pada titik ini, efek semi larangan segera diluncurkan, dan singa krim api, dalam sekejap, jatuh ke dalam semi medan ilusi-ilusi. Yesuan, yang berdiri di luar, dengan jelas melihat bahwa singa api terus-menerus berusaha melarikan diri. Namun, ini adalah semi medan, dan bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri. 999 jimat suci berubah sepanjang waktu, dan singa api akan langsung ditransmisikan ke pusat oleh kekuatan 9 ekstasi. Dan kekuatan 99 ilusi juga telah diluncurkan. Satu persatu, sosok ilusi muncul. Sosok-sosok ini adalah sarana serangan yang dipadatkan oleh kekuatan ilahi. Saya melihat sosok-sosok ini bergegas menuju singa api. Jika singa api mengabaikan mereka, mereka akan menyerang mereka sepanjang waktu, tetapi jika singa api ingin membunuh mereka, mereka akan meledakkan diri mereka sendiri lagi. Yang terpenting adalah bahwa gambar virtual seperti itu tampaknya tidak ada habisnya, dan itu dipadatkan setiap saat. Setelah dipadatkan, ia tidak akan ragu untuk bergegas keluar menuju singa api. Ilusi hantu-hantu ini dapat merusak singa api, tetapi itu tidak akan melukai hantu-hantu lain, tetapi itu dapat memperkuat hantu-hantu lainnya. Sekali dan untuk selamanya, serangan kekerasan, jika singa api tidak melawan, maka ia hanya dapat dikalahkan secara pasif. Namun, hasil dari perlawanan itu adalah bahwa kemampuan hantu semakin kuat dan kuat. Bahkan Yesuan terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Ini berarti tidak berdaya.
Meskipun larangan rune hantu hanya semi-domain, bukan bidang nyata. Namun, itu masih dapat dicapai dengan memadatkan kekuatan di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam 4 minggu larangan ini, ada kekuatan ilahi yang konstan untuk ditarik ke pertempuran. Bukankah hantu-hantu yang dipadatkan oleh kekuatan dari luar? Namun, begitu kekuatan ilahi ini masuk, mereka tidak akan bocor dari dalam larangan tersebut. Oleh karena itu, kekuatan ilahi secara keseluruhan dalam larangan tersebut terus diperkuat. Bahkan jika hantu itu dibunuh oleh singa api, bagaimanapun juga, kekuatan keseluruhannya masih ada. Dalam larangan ini, kekuatan para dewa hanya akan menjadi semakin kuat. Hantu-hantu itu hanyalah kekuatan yang kohesif. Yesuan berdiri dengan tenang, menyaksikan perjuangan singa api, karena Yesuan sedang menunggu waktu terbaik. Dapat dikatakan bahwa kali ini, Yesuan harus memilih waktu tembakan, dan, tetapi juga mengandalkan kritik untuk memiliki kesempatan membunuh singa api ini. Tingkat penindasan, itu terlalu besar, ini sudah menjadi lawan terkuat yang Yesuan temui. Hei, sistem meminta bahwa ia mendeteksi bahwa target mengandung darah khusus. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah karena telah menemukan satu-satunya tugas tersembunyi, orang suci darah ungu. Hei, sistem meminta, tugas ini mengharuskan tuan rumah untuk membunuh semua binatang buas di sini. Hei, sistem meminta, mengingat tuan rumah menemukan tugas ini sebelumnya, sistem memberi kompensasi kepada tuan rumah untuk pemindahan posisi permanen. Hei, transmisi berhasil, tuan rumah akan dapat berpindah dengan bebas antara Kunlun dan Danau Misterius, dan tuan rumah harus berhati-hati untuk tidak menggunakan transmisi selama pertempuran. Serangkaian perintah dari sistem membuat Yesuan agak malu. Bagaimana situasinya? Apakah sistem ini mengirimkan manfaat? Hei, sistem meminta bahwa sistem memiliki tingkat humanisasi tertinggi, dan kemanusiaan tidak dapat ditingkatkan setelahnya. Setelah menunggu lama, sistem tiba-tiba muncul dengan petunjuk, tetapi kali ini, biarkan Yesuan mengerti mengapa ada hal yang baik untuk mengirim kesejahteraan. Tetapi satu-satunya hal yang mengganggu adalah bahwa Yesuan masih merasa bahwa sistemnya tidak cukup manusiawi. Tentu saja, itu jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan Yesuan cukup puas. Yesuan dengan senyum di wajahnya, menatap singa api yang terperangkap di depan, tetapi hatinya hilang. Beginilah cara alam monster lebih tinggi, bukan mangsa Anda sendiri, tetapi juga mangsa yang dapat Anda datangi dan bunuh kapan saja. Saya tidak tahu manfaat apa yang dapat saya bawa untuk diri saya sendiri setelah tugas orang suci darah ungu selesai. Tiba-tiba, singa krim api membuat ular piton raksasa, dan kemudian, dengan singa krim api sebagai pusatnya, di antara. Saat-saat itu adalah ladang. Di lingkungan ilahi utama, tanda terbesar adalah ladang, yang mewakili kekuatan yang telah mampu menggunakan kekuatan aturan untuk membangun dunianya sendiri. Dan singa krim api ini dapat meminjam kekuatan dua hukum, api dan es. Saya melihat bahwa dalam ilusi Yesuan, setengah dari merah seperti api, dan bidang biru aneh setengah seperti es muncul seketika. Dan hantu-hantu itu, begitu mereka masuk, tidak terbunuh oleh api, mereka dibekukan oleh es. Di pinggiran bidang singa api, hantu-hantu dimusnahkan dan diubah menjadi kekuatan ilahi. Untuk sementara waktu, itu menjadi jalan buntu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Yesuan harus khawatir tentang situasi ini. Bagaimanapun, tujuan singa es api jelas, yaitu, untuk menghancurkan larangan setengah bidang Yesuan dari dalam. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Pada saat ini, Yesuan mengalihkan pandangannya dengan cerah dan bergegas keluar. Kesempatan bagus, haha, Megatron, kita mulai. Apa yang ingin Yesuan lakukan? Pada saat ini, Anda menerobos larangan singa api, bukankah itu mencari kematian? Apa yang telah dilepaskan singa api, tetapi larangan yang sebenarnya, tidak mungkin bagi Yesuan untuk menolak. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Beri aku untuk mati. Dengan suara keras, Yesuan melemparkan pedang dengan keras. Pada saat ini, Yesuan benar-benar menggunakan pedang itu sebagai pisau terbang. Dan kemudian kekuatan Yesuan, Megatron dengan kecepatan penuh mengendalikan pedang suci dan tiba-tiba bergegas menuju singa api. Ternyata saat singa api dilepaskan di medan, itu sebenarnya yang terlemah. Karena kekuatan di tubuhnya tiba-tiba pecah, maka secara alami tubuhnya akan lemah. Anda harus tahu bahwa singa api ini, bagaimanapun,
hanyalah dewa berukuran sedang, tetapi baru saja menguasai kekuatan medan. Kekuatan api memanggang pedang, dan kekuatan es memperlambat kecepatan pedang. Namun, kekuatan He Yesuan dan Megatron, kecepatan pedang ini, telah melampaui batas ekstrim. Hei, sebuah pedang melesat. 10 kali krit, pedang kalajengking langsung mengenai tubuh singa api, meninggalkan mulut yang besar. Kemudian saya tidak akan berhenti sama sekali, dan akan melintasi seluruh medan. Raungan, singa api mungkin menderita sakit parah, atau mungkin karena tidak berdamai, dan mengeluarkan suara keras. Dengkuran yang kuat mengandung kekuatan tak terbatas. Dalam sekejap, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya telah pecah dan pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya telah bangkit. Bahkan Yesuan, yang diledakkan oleh kekuatan ini, hampir berdiri tidak stabil. Berikan aku untuk mati. Yesuan dengan paksa melawan kekuatan yang kuat dan menerobos ke alam singa api. Hantu yang tak terhitung jumlahnya diikuti oleh Yesuan bergegas ke depan. Karena kekuatan medan singa api es dengan cepat dihilangkan, itu menciptakan penghalang pelindung bagi Yesuan. Hei, hai, setiap jimat meledak seketika, dan jimat ini melepaskan banyak kekuatan dan ilusi setelah meledak. Yesuan, harusnya putus asa. Jika Anda tidak berhasil, lihat saja yang ini. Ekstasi Yesuan yang mempesona, yang diatur dengan susah payah, dengan cepat retak. Namun, hantu yang tak terhitung jumlahnya juga membuka jalan baginya untuk melewati binatang buas itu. Larangan pada singa krim api tidak dapat menekan ilusi Yesuan. Karena Yesuan menggunakan kekuatan ledakan, dalam kekuatan biasa melawan singa krim api. Dengan ledakan, pedang Senjian telah kembali ke tangan Yesuan di bawah kendali Megatron, dan Yesuan juga hanya berjarak 100 meter dari singa api. 100 meter jauhnya, hanya sekejap mata. Mati, Yesuan tiba-tiba melambaikan pedang, 7 pedang ringan, seperti gelombang, langsung menuju ke singa krim. Api, ledakan, 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 10 kali krit, 10 kali krit. Satu pukulan membunuh. Haha, Yesuan tidak bisa menahan tawa, kali ini dia sekarat, tetapi kemenangan kali ini layak untuk dilampiaskan dengan tawa. Yesuan telah dijebak begitu lama, bertarung begitu lama, dan hanya untuk ini pedang terakhir. Selain itu, Anda harus mengandalkan kritik. Tetapi dia berjudi kali ini, jadi kali ini, dia mendapat untung besar. Melahap, Yesuan melambaikan tangan, tubuh singa krim api langsung ditelan olehnya. Hei, tuan rumah menerobos, dan 3 produk saat ini ada di dunia nyata. 3 produk ada di dunia nyata. Yesuan sedikit mengernyit, peningkatan ini benar-benar tidak terlalu kecil, tetapi kali ini, target pembunuhannya juga adalah dewa menengah. Hei, perintah sistem, hukum panen api, hukum es. Oh, jumlah fragmen aturan mencapai jumlah tertentu, yang memungkinkan tuan rumah untuk langsung meminjam kekuatan penggunaan. Hei, aturan yang berbeda, jumlah bagian yang dibutuhkan berbeda, dan kualitas aturannya berbeda. Petik 2, Hei, sistem meminta, tuan rumah membunuh singa krim api dan mendapat setetes darah emas. Oke, darah emas. Yesuan mendapat darah ungu di danau misterius. Tentu saja, saya tidak tahu apa itu untuk saat ini. Namun, saat ini, saya mendapat darah emas. Apa gunanya? Sistem, apa gunanya darah emas ini? Hei, sistem meminta, level tuan rumah tidak cukup, tidak dapat melihat. Oke, itu sama dengan darah ungu, saya tidak dapat mengetahui kegunaannya. Tetapi setidaknya sedikit Yesuan dapat memastikan bahwa benda ini benar-benar berguna. Dan masih merupakan hal yang baik. Pada saat ini, sumber daya Yesuan telah habis. Bagaimanapun, ini adalah larangan semi lapangan, di mana dikatakan sangat sederhana, dan dapat segera diatur jika dapat diatur. Tanpa sumber daya, itu tidak mungkin. Jadi Yesuan tidak dapat terus menjelajah di sini. Jelas itu hanya tugas yang tampaknya sederhana, tetapi tidak ingin memicu tugas tersembunyi. Saya tidak tahu apakah ini keberuntungan Yesuan atau tidak. Sistem, mulai memposisikan transmisi, saya ingin kembali ke Kunlun. Hei, transfer dimulai. Transfer berhasil. Yesuan butuh waktu lama ketika dia datang. Saat memposisikan transmisi, itu hanya dalam sekejap mata. Yesuan tidak dapat menghindari keinginan untuk mendapatkan kemampuan ini, tetapi sayangnya, ini adalah hadiah sistem. Tentu saja, sayap para dewa dapat melakukannya,
tetapi energinya tidak diizinkan. Kali ini, misi ini, Ye Xuan tidak membayar, tetapi memilih untuk menyerah. Karena jika Anda memberitahu Kunlun, situasi di sana, saya khawatir akan ada gelombang besar murid yang akan segera pergi. Maka tempat berburu eksklusif milik Ye Xuan hilang. Tentu saja, dengan cara ini, Ye Xuan hanya dapat menemukan tugas baru, tetapi dia tidak terburu-buru. Kali ini, dia akan mencoba tantangan lain. Apakah ini perang kualifikasi? Bukankah itu hanya menantang orang lain? Ye Xuan juga ingin mencapai daftar. Tentu saja, meskipun daftar peringkat ini mengatakan bahwa semua orang ada dalam daftar, pada kenyataannya, ada beberapa perbedaan. 1000 orang pertama, yang dikenal sebagai Kunbang, masing-masing dari mereka adalah jenius terkenal. Dan 1000 hingga 10.000, yang dikenal sebagai Lunbang, tidak buruk. Adapun 10.000, tidak ada yang akan peduli. Kunlun ini, itu adalah semua jenius yang telah memusatkan seluruh domain Kunlun. Pada saat ini, Ye Xuan bukan Kunbang, bahkan jika itu tidak terdaftar. Kali ini, Ye Xuan akan menantang yang terakhir dari daftar, yang ke-10.000, ku dengar ada orang baru yang benar-benar menantang para master dalam daftar itu secara langsung. Apakah orang ini punya masalah dengan otaknya? Suara kecil, jangan bicara omong kosong. Kukatakan padamu, orang itu luar biasa, konon katanya dewa-dewa itu optimis, dan hubungan antara Yang Mulia dan istrinya juga luar biasa. Oh, katakan saja, bukankah itu hanya tentang makan nasi lunak? Apa yang kamu khawatirkan? Diam? Tahukah kamu siapa dia? Kukatakan padamu, dia adalah trik khusus. Trik khusus tidak mengerti, trik khusus Kunlun, yang mana yang bukan seorang jenius yang tak tertandingi. Kupikir ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran penilaian, distrik seorang pria yang merupakan dewa sejati, dia menggunakan kekuatan medan. Ya, ku dengar itu, Ye Xuan luar biasa, dan pengembangan bakatnya sangat tidak bisa dipahami. Orang ini bukan hanya seorang jenius, tetapi juga seorang master suci, master terlarang, seorang alkemis. Kamu, apakah kamu berbicara tentang orang? Bagaimana seseorang bisa begitu kuat, bahkan jika itu adalah wakil, ingin berlatih ke tingkat master, tidak ada akumulasi sumber daya super, tidak ada bakat super yang mustahil. Kamu benar-benar mengatakan bahwa Ye Xuan adalah 3 master, dan bakat kultivasinya masih belum cukup, aku tidak percaya. Berita tentang tantangan Ye Xuan ke daftar itu sudah berakhir, dan seluruh wilayah Kunlun menjadi riuh. Karena nama 3 master Ye Xuan, dan hubungan dengan sang putri, di Kunlun, dia bukan orang yang tidak dikenal. Sekarang, dia bergabung dengan Kunlun dan bahkan secara langsung menantang daftar itu. Itu membuat banyak orang menjadi sangat berbeda. Aku tidak percaya pada Ye Xuan, tetapi aku juga berpikir bahwa Ye Xuan dapat melakukannya. Bahkan beberapa orang telah membuka pertaruhan. Perjudian itu adalah apakah Ye Xuan dapat menang. Terlebih lagi, orang-orang ini, tidak seorang pun berbicara tentang lawan Ye Xuan. Seolah-olah, Ye Xuan adalah protagonis, dan itu adalah master daftar, tetapi peran pendukungnya. Di Kunlun, di loteng, Wan Tianyu melambaikan suara marah. Dalam sekejap, meja kopi yang terbuat dari bahan khusus dengan banyak nilai dibuat menjadi bubuk. Di depannya, ada 3 temannya. Tianyu, jangan terlalu peduli, Ye Xuan ini, tetapi dia hanya anak laki-laki berbulu. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Dia ingin menantangmu. Aku pikir dia mencari kematiannya sendiri. Oh, kematian saja tidak cukup, benar-benar membunuhnya, aku khawatir akan ada masalah. Tetapi Tianyu, kali ini, kamu harus mengajari orang itu dengan baik. Bajingan distrik yang sebenarnya, bukan praktik yang baik, benar-benar berlari untuk menantang daftar. Hei, dia tidak mau memikirkannya. Titik terendah dalam daftar adalah untuk mencapai dewa utama untuk masuk. Apa yang dia andalkan? Beberapa orang terus-menerus menghibur Wan Tianyu, tetapi tampaknya efeknya tidak begitu jelas. Wan Tianyu ini adalah lawan Ye Xuan. Ia telah diperbaiki untuk mencapai semangat 6 roh. Meskipun tidak lama sebelum ia masuk dalam daftar, ia harus tahu bahwa ia mencobanya lebih dari 10 kali sebelum ia berhasil. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan magis khusus. Saya hanya tidak berpikir bahwa dewa sejati di distrik itu akan berani menantangnya. Wan Tianyu telah memutuskan bahwa ia harus memberi Ye Xuan pelajaran yang tak terlupakan.
Yesuan benar-benar tidak menyangka bahwa tantangan pertamanya ternyata adalah sebuah acara besar di Kunlun. Ada juga sebuah ruang di Kunlun. Pada saat ini, ruang di sekitar Fujian dan Taiwan sudah penuh sesak. Kita harus tahu bahwa kursi pertempuran di sekitar ruang Kunming dibuat khusus. Deskripsi sederhananya adalah bahwa ruang cincin adalah titik pusat, dan kemudian ada kursi yang tak terhitung jumlahnya dalam sebuah lingkaran di sekitarnya. Lokasi di sini adalah 100.000. Dengan kata lain, 100.000 orang datang untuk menonton tantangan pertama Yesuan. Adapun yang biasa, bahkan jika itu adalah tantangan Kunbang, ada ribuan orang yang tidak buruk. Saya tidak mengharapkan pertempuran terakhir dari daftar, tetapi menarik 100.000 orang. Tentu saja, saya khawatir tidak sedikit yang benar-benar melihat Yesuan. Saat ini, di meja pertempuran, Yuyu sedang berbicara dengan Yesuan tentang beberapa dorongan. Adapun Kun, ada baiknya untuk melihatnya. Saya berkata Yesuan, Anda benar-benar tidak membuat masalah. Tidak begitu nyaman, sangat cepat untuk menantang daftar, Anda luar biasa. Kun tidak membaca Yesuan, dan matanya penuh dengan drama. Dia jelas tidak berpikir bahwa Yesuan dapat menang. Tentu saja, saya khawatir hanya sedikit orang sekarang yang berpikir bahwa Yesuan dapat menang. Lihatlah peluang permainan judi saat ini, Anda tahu, tekanan Yesuan menang, peluangnya, kalah 1000. Dan peluang lawannya adalah 1000-1. Kesenjangan ini sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Yesuan tersenyum dan tidak berbicara. Tidak peduli bagaimana orang lain melihatnya, Yesuan tahu dalam benaknya sendiri apa yang dia inginkan. Faktanya, Yesuan telah membeli semua rumah terakhirnya dan telah memenangkannya sendiri. Setelah pertempuran terakhir Yesuan, dapat dikatakan bahwa itu cukup buruk. Bahkan jika semua sumber daya yang Yesuan dapat ambil sebagai hipotek, tetapi sebagai gantinya untuk 2,3 juta senjing. Bersama dengan 700.000 senjing dari domain Yesuan, Yesuan menekan dirinya sendiri 3 juta untuk menang. Yesuan menjarah rumah harta karun Mo Sangge sebelum menjarah rumah harta karun keluarga Lin. Sayangnya, begitu banyak sumber daya tidak cukup untuk konsumsi Yesuan. Itu hanya terakhir kalinya ilusi setengah lapangan dilarang, dan Yesuan hampir dikonsumsi. Terlebih lagi, sebelum Yesuan meninggalkan sebagian besar sumber daya kepada mereka. Yesuan berjalan perlahan ke dalam arena. Saat ini, Wan Tianyu sudah menunggu di dalam. Yesuan bertarung melawan Wan Tianyu, dan tantangannya resmi dimulai. Dengan kedatangan seorang tetua Kunlun, tantangannya resmi dimulai. Kamu Yesuan, hei, nak, kamu tidak takut. Wan Tianyu menatap Yesuan, meskipun hatinya penuh amarah, tetapi wajahnya tersenyum. Kakak senior tolong beritahu. Yesuan juga menatap Wan Tianyu, tetapi wajahnya tidak sedih. Anak baik, ini dalam, itu akan menarik perhatian sang putri. Haha, kalau begitu, hari ini aku akan membiarkan putri sang putri menuliskan wajah jelekmu, karena aku akan memukul bibimu dan tidak mengenalmu. Angin, guntur. Katakanlah mudah untuk melakukannya, Wan Tianyu ini, satu tembakan, itu membunuh. Ada seorang penjaga tua di ruang Fujian dan Taiwan. Meskipun itu tidak benar-benar menginginkan kehidupan Yesuan, jika pukulan ini kena, maka saya khawatir Yesuan tidak akan lebih baik. Wow, Wan Tianyu benar-benar menembaknya dengan tangan. Tampaknya ini adalah bocah yang disebut Yesuan. Ada diskusi di meja pertempuran. Namun, adegan berikutnya, mereka membiarkan mereka menutup mulut mereka secara kolektif. Saya melihat bahwa Yesuan bahkan tidak memiliki tindakan apapun, tetapi itu hanya lambaian, dan ada dinding energi yang langsung menghalangi bagian depan Wan Tianyu. Pukulan Wan Tianyu benar-benar dijatuhkan oleh Yesuan. Anak baik, itu sedikit keterampilan. Dengan perbaikan dunia nyata Anda dapat menerima pukulan saya. Anda memiliki modal yang layak untuk dibanggakan. Tetapi, kemudian, Anda tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Hujan di tengah hujan, guntur meledak dan meninju. Dalam sekejap, tangan Wan Tianyu tampak seperti inkarnasi. Dalam sekejap mata, di depan Yesuan, semuanya berkedip. Wan Tianyu ini, mengambil rute perbaikan tubuh, jadi yang lain tidak mengatakannya, tetapi kualitas fisiknya sangat kuat. Mulut Yesuan sedikit miring dan berkata, dengan samar, kali ini, akhirnya aku melihatnya sedikit. Kemudian, lambaian tangan akan muncul,
dan 5 jimat akan muncul tepat di depannya, dan salah satunya akan diluncurkan secara langsung. Salah satu jimat di antara mereka langsung meledak, dan dalam sekejap, di depan Yesuan, ada kerucut es yang tak terhitung jumlahnya. Kerucut es ini sangat tajam, dan sangat keras, itu adalah es selama 1000 tahun. Begitu kerucut es muncul, ia segera menyerang Wan Tianyu. Di daerah Kunlun, tidak ada entitas sama sekali, tetapi kekosongan langsung. Jadi saat ini, Yesuan dan Wan Tianyu bangga dan kosong. Namun, dengan serangan kedua pria itu, garis pemisah yang jelas muncul di ruang ini. Kerucut es Yesuan bercampur dengan bayangan tinju Wan Tianyu. Karena ledakan terus-menerus, ruang terbagi menjadi dua bagian dari posisi tengah. Ledakan konstan terdengar melalui seluruh ruang ring. Hei, bocah, tidakkah kau memiliki kekuatan seperti itu? Haha, lakukan saja, dan berani menantangku, tidak mandiri. Wan Tianyu memandang Yesuan dengan jijik, meskipun tampaknya di permukaan, Yesuan tampaknya terikat dengannya. Tetapi di hati Wan Tianyu, Yesuan hanyalah seorang pria yang tidak mandiri. Yesuan sedikit mengernyit. Faktanya, karena itu adalah tantangan pertama, Yesuan masih memiliki rasa hormat terhadap lawannya, dan bahkan memanggilnya dengan sebutan saudaranya. Tetapi bagaimana jika Anda tidak menghadapi wajah Anda? Jadi apa yang Anda berikan pada wajahnya? Apa yang kamu katakan? Yesuan tiba-tiba mengubah momentumnya dan berkata langsung kepada Wan Tianyu. Pada saat ini, Wan Tianyu masih tidak tahu, dia secara tidak sengaja membuat Yesuan marah. Masih berteriak di sana dan berkata, "Nak, kamu benar-benar jenius di suatu distrik, benar-benar membuang-buang waktuku, aku ingin kamu terlihat bagus hari ini." "Aku ingin terlihat bagus, itu bagus." Yesuan menembak, kali ini, dia mengambil inisiatif. Pedang 1000 binatang buas, pelayan pedang Dewa Bunga, bunuh aku. Di antara tabrakan, ada ribuan binatang buas di ruang ring. Begitu binatang buas ini muncul, mereka langsung menuju Wan Tianyu. Jadi, apakah ini sudah berakhir? Tidak, ini baru permulaan. Ya Tuhan, ledakan. Dengan kata-kata Yesuan, keempat jimat itu dibombardir secara bersamaan. Seekor naga api, sebilah pedang raksasa, seorang prajurit dengan tombak, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya, menyerang masa lalu menuju Wan Tianyu. Ini belum berakhir. Yesuan telah mengeluarkan pedang, seluruh orang telah bergegas keluar. Boom, sebuah pedang. Ya, hanya ada satu pedang. Namun di seluruh ruang ring, seluruh ruang pertempuran sunyi senyap. Karena pedang Yesuan, ia langsung membuat Wan Tianyu tertegun. Itu adalah setrum, tidak membunuh. Sama halnya dengan tembakan, membunuh sebenarnya jauh lebih mudah daripada setrum. Karena membunuh, Anda hanya perlu meledakkan semua kekuatan Anda. Namun setrum tidak. Setrum membutuhkan pemahaman yang baik. Hal itu diperlukan untuk mengendalikan kekuatan secara akurat. Selama Anda memahami keterjangkauan maksimum lawan Anda dan juga mengendalikan kekuatan Anda sendiri, Anda dapat melakukannya. Jika dikatakan bahwa Wan Tianyu dan pedang membuat Yesuan tertegun, mungkin tidak ada reaksi yang begitu besar, tetapi sekarang situasinya adalah bahwa Yesuan menyapu Wan Tianyu dengan pedang, membuatnya langsung pingsan. Kontras yang begitu besar, dapat dikatakan bahwa banyak orang tidak dapat memikirkan mimpi. Beberapa orang yang siap melihat keburukan Yesuan sudah terkejut. Orang-orang yang secara fisik dan mental tidak, dan setelah beberapa saat, tepuk tangan meriah pecah. Tidak, bagaimana orang ini begitu kuat, benar-benar mampu membuat jutaan hari tercengang. Ya, Wan Tianyu adalah keberadaan para dewa dan kerajaan. Dia Yesuan bukanlah dewa sejati. Beginilah mungkin, apakah saya salah? Pada titik ini, semua orang menjawab, tetapi jelas bahwa Yesuan dan Wan Tianyu baru saja mulai bertarung. Lalu, apakah itu sudah berakhir? Satu gerakan, hanya trik seperti itu, Yesuan mengalahkan Wan Tianyu. Banyak orang penuh dengan keraguan. Sekarang, apakah mereka yang terkenal dalam daftar atau mereka yang tidak ada dalam daftar, mereka sudah tercengang. Situasi ini di luar dugaan mereka. Bahkan mereka yang mengira Yesuan mungkin menang di tempat pertama merasa bahwa ini adalah pertempuran yang sulit, tetapi hasilnya adalah Yesuan menembak gol kedua. Para tetua juga bereaksi untuk waktu yang lama, tetapi setelah waktu yang lama, mereka bereaksi dan berkata dengan keras. Yesuan menantang Wan Tianyu, Yesuan menang, Yesuan menggantikan Wan Tianyu dan menjadi yang ke-10.000 dalam daftar.
Apa ini namanya? Beberapa orang yang menonton pertempuran bahkan tidak siap untuk menonton pertempuran, dan pertempuran telah berakhir. Tiba-tiba, sebuah suara meratap. Ya Tuhan, kali ini, kamu bisa kalah. Banyak orang yang membeli taruhan untuk membeli Yesuan telah menyesali kematian mereka. Bahkan ada kecurigaan bahwa Wan Tianyu sengaja dikalahkan dan ingin membohongi semua orang. Tentu saja, jelas bahwa kemungkinan ini sama sekali tidak ada. Namun, langkah kedua Yesuan selama ribuan hari benar-benar di luar dugaan mereka, sehingga mereka hanya bisa melakukan ini, karena tidak ada yang percaya bahwa Yesuan memiliki kekuatan seperti itu. Tentu saja, Yesuan sendiri tidak peduli, tetapi langsung pergi ke kasino. Ketika saya melihat Yesuan datang, orang yang membuka kasino mengubah wajahnya. Meskipun, Yesuan hanya menekan 3 juta. Membunuh sekarang, apa 1000 kali 3 juta? Dapat dikatakan bahwa dia tidak mampu membelinya. Ini semua sumber daya saya, mungkin bernilai total 10 miliar senjing. Yesuan, saya hanya punya sedikit, dan sisanya, saya akan mengembalikannya nanti. Bagaimana menurut Anda? Yesuan terlalu malas untuk memperhatikan orang ini. Bagi Yesuan, sumber daya ini hanya dapat dianggap putih, dan mereka sama sekali tidak peduli. Yesuan mengabaikan ekspresi pria itu. Dia mengambil cincin Qiankun dan berbalik dan pergi, tetapi Yesuan tidak menyadari bahwa mata pria itu mendung. Karena saya masih berani membuka perjudian di Kunlun, bagaimana mungkin tidak ada kekuatan? 300 miliar senjing mungkin tidak kecil, tetapi itu juga untuk orang-orang seperti Yesuan. Faktanya, untuk pasukan besar, puluhan miliar senjing, tetapi kalah dan dimainkan. Senjing tidak lain adalah unit mata uang terkecil di alam para dewa. Hanya karena dapat digunakan sebagai penyerapan langsung kekuatan ilahi, akankah itu diedarkan untuk waktu yang lama? Faktanya, di atas senjing, ada juga unit moneter seperti roh bintang. Roh bintang ini adalah kristal khusus yang dipadatkan oleh kekuatan para dewa dan hukum. Seringkali transaksi antara dewa-dewa dan dewa-dewa adalah penggunaan unit mata uang ini. Pertukaran dewa dan roh bintang adalah 100 yuan untuk satu. Yesuan masih tidak tahu ini. Tetap saja, hanya Yesuan yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengetahui lebih banyak hal. Para dewa sangat besar, dan aturannya sama saja. Beberapa bukan aturan dari aturan, tidak ada kekuatan yang sesuai, sulit untuk diketahui. Yesuan memanen 10 miliar dewa, jadi tentu saja itu harus diubah menjadi sumber daya. Meskipun hanya ada 1 miliar dewa di cincin orang ini, sisanya adalah sumber daya biasa. Tapi sekarang, apakah Yesuan sedang menyempurnakan larangan, atau menyempurnakan jimat, atau menyempurnakan ramuan obat? Semuanya membutuhkan banyak senjing. Ada pasar lelang di Kunlun, yang secara spontan dibentuk oleh para murid. Tidak ada nama. Para murid Kunlun biasa menyebutnya pasar. Di pasar, setiap orang menukar barang mereka sendiri, ingin membeli apa saja, menjual apa saja secara acak, dan di sini, di dalam Kunlun, tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti perampokan. Yesuan berjalan-jalan santai dan menukar sumber daya biasa yang tidak dibutuhkannya dengan senjing langsung ke sumber daya khusus yang dibutuhkannya. Kemudian, saya siap untuk memulai lagi. Namun, yang tidak dipikirkan Yesuan adalah bahwa dia tidak datang dan pergi, tetapi dia menerima suara. Seseorang tantang dia. Selain itu, Yesuan memenangkan pertempuran Wan Tianyu, dan di hati banyak orang, dia merasa sangat malu. Sekarang Yesuan telah menjadi yang terakhir di Kunbang, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang berpikir ini adalah kesempatan. Mulut Yesuan sedikit miring. Orang-orang ini, apakah kalian benar-benar berpikir ini adalah kesempatan? Yesuan tidak ingin menunda terlalu banyak waktu karena tantangan itu. Jadi kali ini, dia harus menyelesaikan masalah yang tidak perlu sekaligus. Awalnya sesuai dengan aturan tantangan, Yesuan dapat memiliki masa istirahat selama 1 bulan. Selama bulan ini, dia memiliki hak untuk menolak tantangan apapun. Selain itu, bahkan jika dia menerima, ada 10 hari waktu persiapan. Namun, Yesuan tidak menginginkan ini, tetapi langsung, besok, Yesuan bertarung. Keesokan paginya, area tontonan ruang Fujian Taiwan sekali lagi penuh. Untuk pertama kalinya, mungkin sebagian besar orang datang ke sini alih-alih Yesuan. Tetapi hari ini, banyak orang mendukung Yesuan. Karena sampai sekarang,
Tidak ada yang mengira bahwa Ye Xuan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memenangkan pertempuran. Meskipun tidak ada yang mengatakannya, sudah ada desas-desus bahwa Ye Xuan dapat memenangkan kemenangan ini, yang merupakan ancaman bagi Wan Tianyu. Biarkan Wan Tianyu mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Adapun Ye Xuan, apakah ini kemampuan? Menurut pendapat mereka, ada. Karena kamu, Ye Xuan langsung masuk ke ring, lawannya, belum. Ye Xuan tidak berbicara, jadi berdiri diam. Tak lama kemudian, lawannya datang, seorang tuan muda yang sombong. Sekilas, aku tahu bahwa itu adalah keluarga yang sama dengan Kun. Ketika orang itu memasuki ruang ring, dia berkata dengan sangat meremehkan kepada Ye Xuan. Nak, aku bukan bisikan, orang itu akan diancam olehmu, aku tidak akan, aku harus melihatnya hari ini, apa yang bisa kamu miliki? Aku akan berkemas dan berkemas hari ini, memberitahu kamu, kekuatan, tidak mendapatkannya dengan oportunisme. Petik 2. Apakah kamu sudah selesai? Ye Xuan menatap orang itu dan bertanya dengan samar. Oh, sudah selesai? Ada apa? Aku ingin mengakui kekalahan. Terlambat, hari ini, aku akan memukulmu untuk menemukan gigimu. Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikan orang ini, tetapi perlahan-lahan mengeluarkan pedang. Hancurkan para dewa. Boom, pedang lain. Ye Xuan, yang lain dikalahkan oleh pedang. Anak laki-laki yang masih berteriak saat itu sebenarnya pingsan pada saat-saat terakhir. Wah, bagaimana mungkin? Bukankah orang itu, apakah Ye Xuan ini disewa untuk melakukan drama? Oh, mengerikan, beberapa orang telah datang ke Kunlun, dan mereka tidak tahu bagaimana cara hidup. Stan resmi berisik, semua orang berkata, saya berkata, singkatnya, tidak ada yang percaya, Ye Xuan mengalahkan lawannya adalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Di mata mereka, Ye Xuan mengalahkan lawan adalah dengan menggunakan cara yang kejam. Namun, saat ini, mereka membuat keributan yang tidak terduga. Saya melihat Ye Xuan dengan bangga berdiri di ruang Taiwan, berteriak keras kepada semua orang. Siapa lagi yang tidak puas? Saya ingin menantang saya, berdiri sekali. Saya ingin Ye Xuan mengambilnya hari ini, memberi Anda kesempatan untuk menantang. Membujuk, dia benar-benar menyatakan perang seperti semua orang. Ini karena seseorang ingin menjadi musuh seluruh Kunlun. Dia adalah dirinya sendiri, dia pikir siapa dia, dan dia adalah pendatang baru di suatu distrik, berani mengatakan kata-kata seperti itu, ini untuk menimbulkan kemarahan publik. Tentu saja, mereka yang peringkatnya lebih tinggi dari Ye Xuan tidak terlalu mempermasalahkannya. Faktanya, meskipun kekuatan Ye Xuan sangat kuat, namun, ini adalah Kunlun, bagaimanapun juga, tempat di mana para jenius dari seluruh dewa Kunlun terkonsentrasi. Oleh karena itu, pada kenyataannya, banyak orang yang lebih tinggi dari alam Ye Xuan telah melihat kekuatan Ye Xuan yang sebenarnya, dan memahami bahwa dua pertempuran Ye Xuan adalah nyata. Kekuatan penghancur. Namun, orang-orang ini mengetahui kebenaran ini, tetapi masih banyak orang yang tidak tahu. Terutama mereka yang tidak lebih baik dari Ye Xuan, atau hanya sedikit lebih tinggi dari Ye Xuan, tidak dapat melihat petunjuknya. Lunbang, saya tidak tahu berapa banyak orang yang bermimpi ingin masuk. Sekarang, seorang pendatang baru masuk dalam daftar, dan tentu saja mereka tidak puas. Anak baik, Ye Xuan, hari ini, aku akan mengajarimu atas nama semua orang. Sosok jatuh tepat di ruang ring. Para tetua Kunlun juga tidak melihatnya, dan mengabaikannya. Di matanya, Zuo Su juga berharap Ye Xuan akan menggunakan kesempatan ini untuk membangun prestisenya. Tentu saja, mungkin juga dia juga tidak senang melihat Ye Xuan, jadi tunggu seseorang untuk mengajari Ye Xuan. Hei, itu pincang. Kudengar dia sudah sampai pada pemurnian spiritual dari 9 produk, dan kekuatannya sangat kuat. Selain itu, dia adalah salah satu yang paling menjanjikan untuk masuk ke puncak daftar. Kekuatan tempurnya sangat memalukan. Bukankah begitu? Aku tidak menyangka bahwa perjalanan ini benar-benar menonjol. Tampaknya Ye Xuan ini marah. Ada banyak diskusi di meja pertempuran, dan ada ruang di ring. Min Hang juga telah mengeluarkan pedangnya sendiri melawan Ye Xuan. Orang ini benar-benar menggunakan pedang. Namaku Min Hang, 9 roh sedang menunggu para dewa. Nak, kau terlalu sombong, jadi aku hanya perlu mengajarimu. Benarkah? Ye Xuan menatap pria itu, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi sedikitpun. Sebaliknya, diam-diam mengeluarkan pedang.
Hancurkan para dewa. Titik 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 titik. Pedang lain akan menghancurkan lawan. Perjalanan itu, bahkan baru saja datang dan menggunakan pedang di tangannya untuk menghalanginya, tetapi hasilnya adalah pedangnya hancur, orang-orang pingsan. Dan Ye Xuan, sebenarnya tidak bergerak bahkan dalam langkah kaki, apakah ada semut kecoa seperti itu? Apakah kamu ingin menantangku? Apakah ini semut? Ye Xuan berkata dengan nada meremehkan, meskipun dia berkata kepada Min Hang, tetapi kalimat ini untuk mengatakan bahwa semua orang yang hadir mendengarkan. Pada titik ini, kebanyakan orang telah kehilangan suara mereka. 3 pedang, hanya 3 pedang. Ye Xuan mengalahkan 3 pemain kuat. Yang terpenting adalah bahwa ketiga orang ini tidak benar-benar tidak nyaman seperti yang dikatakan Ye Xuan. Mereka juga orang-orang terkenal, namun, itu sangat mengerikan. Bahkan pedang yang ada di Min Hang terbelah menjadi 2. Excalibur patah. Siapa yang berani mengatakan bahwa perjalanan itu juga palsu? Juga berkolusi dengan Ye Xuan. Anda harus tahu bahwa pedang itu ada di peti mati, tetapi hartanya adalah bahwa leluhurnya secara pribadi meminta seorang ahli pemurnian untuknya. Titik 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 titik. Masih belum ada seorang pun, untuk bertarung, berdirilah untukku sekali saja. Ye Xuan sekali lagi berteriak kepada orang-orang di pertempuran, tetapi kali ini, jelas banyak orang tidak percaya diri. Bahkan di mana mata Ye Xuan berada, banyak orang tidak berani menatap Ye Xuan. Aku datang, aku harus melihat apakah anakmu benar-benar sekuat itu. Seorang pria paruh baya berdiri. Itu dia, di meja pertempuran, aku pernah berdebat, karena orang-orang yang keluar kali ini dapat dikatakan terkenal. Dikatakan bahwa kualifikasi orang ini tidak terlalu bagus, tetapi Kunlun masih hancur. Karena, orang ini, adalah seorang gila perang yang terkenal, orang ini, tidak pernah tahu bagaimana menulis kata. Beberapa orang mengatakan bahwa dia memiliki darah khusus, darah selamanya. Ini tidak terlalu langka, tetapi memiliki darah yang sangat istimewa. Mereka yang memiliki darah seperti ini, keinginan untuk bertarung sangat kuat, selama mereka menjadi sasaran, maka bahkan jika mereka gagal 10.000 kali, mereka tidak akan memiliki sedikit pun ide untuk menyerah. Tentu saja, metafora dari titik yang lebih jelas adalah otak yang mati. Darah seperti ini adalah banyak orang yang tidak mau memprovokasi. Begitu mereka menganggap Anda sebagai musuh, mereka akan menantang Anda sepanjang waktu sampai mereka mengalahkan posisi Anda. Legenda mengatakan bahwa di wilayah Kunlun, ada sebuah keluarga yang mewarisi darah ini. Namun, justru karena mereka berpikir bahwa otak mereka yang mati telah menyebabkan kemunduran keluarga, dan sekarang tidak banyak orang yang tersisa di seluruh wilayah Kunlun. Hei, sistem meminta, ia mendeteksi pembuluh darah khusus yang dapat digunakan untuk memperkuat darah orang-orang, dan direkomendasikan agar tuan rumah merebutnya. Jumlah, sistem, ini di Kunlun, apakah Anda benar-benar ingin saya bertarung sendirian di Kunlun, untuk merebut darahnya, bukankah dia akan membunuhnya? Ye Xuan terkejut dengan perintah sistem. Ide membunuh orang di Kunlun benar-benar cukup gila. Hei, sistem menyarankan bahwa darah tuan rumah memiliki sifat khusus, dapat menyalin dan menyerap darah khusus siapapun, bahkan jika itu tidak menyakiti kehidupan orang, Anda dapat melakukannya. Oke, bisakah darah Wan Zong masih bermain seperti ini? Kalau begitu, maka Ye Xuan tidak bisa bersikap sopan. Pria itu melompat ke ruang Lei Tai, wajahnya penuh perang, dan mata Ye Xuan yang sudah mati, niat besar untuk memulai pertarungan. Ye Xuan perlahan mengeluarkan pedang. Kali ini, semua orang telah melebarkan mata mereka dan siap untuk melihat bagaimana Ye Xuan mengalahkan musuh dengan pedang. Namun, ketika mereka menantikan yang tak tertandingi, mereka menemukan bahwa Ye Xuan benar-benar mengambil pedang dan mengambilnya. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah itu kegagalan untuk mengakui kekalahan? Orang-orang terkejut mengapa Ye Xuan tidak menarik pedang. Tidak ada yang melihat bahwa tangan Ye Xuan telah diangkat. Sakit. Tiba-tiba, suara Ye Xuan keluar. Ye Xuan langsung menggunakan mantra 6 karakter. Kekuatan misterius itu ada di antara saat-saat itu. Meskipun dikatakan bahwa alam orang ini lebih tinggi dari Ye Xuan, kekuatan mantra 6 karakter itu pasti akan berkurang. Tetapi itu tidak sia-sia. Dengan cara yang sama, dengan kata-kata Ye Xuan, dalam sekejap, orang itu merasa bahwa tubuhnya tiba-tiba kaku, dan rasa tidak berdaya langsung keluar darinya. Namun, saat dia terkejut, tinju Ye Xuan sudah datang. Boom! Satu pukulan, kali ini,
Apakah itu pukulan yang menghasilkan lawan? Pada saat ini, mata banyak orang tidak dapat dipercaya, dan pada saat yang sama, di meja pertempuran, semua orang telah benar-benar kehilangan kemampuan berbicara mereka. Hei, sistem meminta bahwa tuan rumah telah memperkuat darah orang-orang. Oh, tuan rumah menggunakan darah pertempuran abadi untuk memperkuat darah-darah abadi, dan tuan rumah akan diperkuat. Setelah mendengar perintah dari sistem, Yesuan mengangguk dengan puas. Setelah beberapa saat, Yesuan mendongak lagi dan bertanya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, siapa lagi yang tidak yakin? Diam, diam, tidak ada yang berbicara lagi, tidak ada yang takut meragukan kekuatan Yesuan. Yesuan, dengan kekuatan mereka sendiri, memberitahu mereka bahwa kekuatan Yesuan tidak meledak. Diam, diam lama, orang-orang tidak lagi meragukan kekuatan Yesuan, meskipun Yesuan hanyalah pendatang baru. Anda tahu, sampai saat ini, Yesuan tidak menggunakan cara apapun kecuali pertempuran pertama. Anda harus tahu bahwa Yesuan adalah master terlarang, master seperti dewa, master alkimia. Tidak peduli siapapun orangnya, sangat jelas bahwa efektivitas tempur dari profesi pembantu manapun tidaklah rendah. Kalau tidak, profesi itu tidak akan begitu dicari. Dengan kata lain, Yesuan tidak meledak. Sebenarnya, meskipun dia belum menggunakan seluruh kekuatannya, dia telah mampu mengalahkan banyak pemain kuat dengan satu pedang, dan siapapun yang berani tidak akan menerimanya. Kekuatan Yesuan telah membuat semua orang takut untuk berbicara. Meskipun, masih banyak orang yang sangat kesal dengan Yesuan. Namun, kekuatan mereka tidak cukup, atau peringkat mereka melampaui Yesuan. Menurut aturan tantangan kualifikasi, mereka yang peringkatnya lebih tinggi tidak akan dapat menantang orang-orang dengan peringkat rendah. Tentu saja, jika kedua belah pihak bersedia, mereka juga dapat menantang. Namun, Yesuan saat ini telah bertarung 3 kali berturut-turut. Sekarang, mustahil bagi siapapun untuk menantang Yesuan. Lagi pula, di hati orang-orang itu, sekarang menantang Yesuan, berarti memanfaatkannya. Yesuan berdiri di ruang ring, menunggu beberapa saat, tidak ada yang masih menantang. Mulut Yesuan sedikit terangkat dan langsung keluar. Orang-orang diam-diam memperhatikan Yesuan. Yesuan membuktikan dengan kekuatannya sendiri, apa kejeniusan yang sebenarnya. Selain itu, hanya karena tantangan Yesuan, dia memiliki pengagum. Namun, saat ini Yesuan masih tidak mengetahui hal ini karena dia telah pergi lagi. Sekarang Yesuan memiliki sumber daya di tangannya, dia secara alami akan kembali ke danau misterius dan bersiap untuk berburu binatang buas. Alam binatang buas di sini sangat tinggi, yang dapat membuat Yesuan dengan cepat meningkatkan level. Tentu saja, premisnya adalah Yesuan harus memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatur larangan dan rune. Bagaimanapun, binatang buas manapun di sini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani Yesuan sesuka hati kali ini. Larangan persiapan untuk pemurnian, meskipun bukan larangan semi lapangan, tetapi kekuatannya sama sekali tidak menganggur. Sistem, mari kita mulai, menyempurnakan apa yang disebut larangan pesona ini. Dewa terlarang, larangan tanda tangan, sebenarnya, itu adalah kombinasi dari larangan dan rune, tetapi itu hanya perbedaan antara yang utama dan yang sekunder. Yang satu didasarkan pada larangan, dan rune dilengkapi dengan mode serangan, dan yang lainnya adalah mode serangan berdasarkan rune dan larangan. Kali ini, Yesuan sedang mempersiapkan untuk menyempurnakan larangan yang disebut Dewa Gugur. Tampaknya itu bukan ancaman besar untuk melihat nama larangan itu, dan kedengarannya cukup bagus. Namun, kekuatannya tidak sederhana. Saya melihat sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menghilang dari tangan Yesuan, dan pada saat yang sama, salah satu jimat muncul di tangan Yesuan. Kali ini, Yesuan menggunakan total 108 karakter. Di antara mereka, ada 8 dewa yang merupakan inti dari konstruksi larangan, dan 100 larangan lainnya adalah pembunuhan. 108 karakter dengan cepat disempurnakan. Sekarang, itu hanya inti pelarangan terakhir. Namun, benda itu harus ada di tempatnya sebelum dapat disempurnakan, jadi Yesuan harus bekerja sementara. Sistem, kirim aku ke danau misterius. Hei, transfer dimulai, transfer berhasil. Dalam sekejap, Yesuan datang ke danau misterius itu sekali. Melihat air danau yang hitam, Yesuan tahu bahwa benda itu adalah benda yang baik, tetapi Yesuan tidak akan mengambilnya sekarang. Bagaimanapun,
dia bisa datang ke sini kapan saja, kalau begitu, itu tidak sebagus alam. Diserang, sistem, deteksi binatang buas di sekitarnya dan pilih yang terlemah. Karena terakhir kali Yesuan datang ke sini dan melakukan deteksi, kali ini lebih sederhana, hanya sistem yang perlu diposisikan secara langsung. Hei, sistem meminta, pemosisian berhasil. Hei, tentukan targetnya, 7 produk dan para dewa, dan 4 telinga. 7 produk menunggu para dewa. Tampaknya alamnya tidak terlalu tinggi. Kemudian, Yesuan akan bertemu orang ini sebentar untuk melihat hal-hal istimewa apa yang dimilikinya. Ketika Yesuan tiba di lokasi harimau bertangan 4, dia sekali lagi berkata kepada sistem mendeteksi atribut harimau berkepala 4 ini. Hei, sistem memberi isyarat, deteksi berhasil. 4 telinga dan harimau, dengan 2 tim telinga kemampuan khusus, sepasang telinga mendengarkan langit, sepasang mendengarkan tanah. Dengan bantuan telinga khusus dari kedua tim, harimau bertangan 4 memiliki kemampuan khusus untuk memprediksi rute serangan lawan, aksi serangan, dan sebagainya. Terlebih lagi, harimau bertelinga 4 ini menguasai bidang khusus, yaitu gunung dan bukit. Yesuan melihat atribut umum dari harimau bertelinga 4 ini, dan ada pemahaman umum di dalam hatinya. Dapat dikatakan bahwa di permukaan, harimau bertelinga 4 ini tampaknya bukan singa api yang ditemuinya di waktu di atas. Namun, kemampuan untuk memprediksi cukup rumit. Sekarang setelah informasinya dikuasai, maka Yesuan tidak perlu menunda waktu dan melambaikan tangan. Pendekar pedang 1000 binatang dan pelayan pedang Dewa Bunga muncul secara langsung. Setelah mereka muncul, mereka tidak ragu untuk langsung menuju harimau bertelinga 4. Meskipun harimau bertelinga 4 memiliki kemampuan untuk menghakimi, itu hanya tersedia saat dia meluncurkannya. Yesuan tiba-tiba datang, dan entah mengapa meluncurkan serangan. Di mana harimau bertangan 4 itu bisa berpikir, "Manusia, kamu mencari kematian." Sebuah suara langsung diperkenalkan ke telinga Yesuan. Yesuan sedikit tercengang, binatang buas ini benar-benar dapat menggunakan suara untuk berbicara. Tampaknya kecerdasannya tidak rendah, setidaknya lebih sulit daripada singa api untuk berurusan dengan beberapa poin. Namun, Yesuan akan mengatur begitu banyak saat ini. Di satu sisi, ia memerintahkan ribuan binatang buas dan bunga-bunga untuk mengepung harimau bertangan 4 untuk menunda waktu, tetapi di sisi lain, Yesuan telah berkata kepada sistem, menyempurnakan inti rune. Setan berdaun gugur ini adalah inti dari larangan, itu adalah jimat pohon kuno. Tidak ada pohon, di mana daunnya? Tanpa daun, bagaimana bisa melayang? Oleh karena itu, inti dari larangan ini adalah pohon tua ini. Justru karena pohon kuno inilah larangan gerhana berdaun gugur ini dapat dibuat, dan serangan suci dalam bentuk larangan dapat diluncurkan. Dengan hilangnya sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat, tangan Yesuan muncul sebuah rune aneh. Karena penampilannya, jimat ini aneh. Penampakan rune ini sebenarnya adalah benih dengan pola yang aneh. Tentu saja, Yesuan sekarang tidak berminat untuk menghargai keindahan anak seperti ini. Aku melihat Yesuan membuangnya, dan benih itu jatuh tepat di depan Yesuan. Booming. Dalam sekejap, anak seperti itu langsung masuk ke tanah. Akar yang tak terhitung jumlahnya harus menyebar dengan cepat dan terus menarik kekuatan dari tanah. Cabang dan daunnya juga tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap, Huawei menjadi pohon setinggi 100 meter. Ini hanya karena pemurnian Yesuan, tetapi itu adalah tingkat terendah dari pohon kuno. Anda harus tahu bahwa jimat pohon kuno ini tidak hanya setinggi 100 meter, tetapi juga setinggi kilometer, 10 meter, bahkan jutaan, 10 meter. Namun, Yesuan tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan inti pohon kuno yang begitu kuat. Pada saat yang sama, tidak perlu memurnikan inti pohon kuno seperti itu. Kemudian, Yesuan membuang 8 jimat inti. 8 karakter inti langsung terintegrasi ke dalam pohon tua. Dalam sekejap, pohon tua itu tampak hidup, dan warnanya berubah dengan cepat. Daun hijau asli tiba-tiba berubah menjadi berbagai warna. Daun-daun dengan warna yang berbeda ini sebenarnya mewakili kekuatan yang berbeda. Kemudian, tangan Yesuan terus-menerus terbang keluar dari para dewa. Jimat ini dengan cepat menyatu dengan pohon-pohon di sekitarnya, atau di udara, atau di tanah, sepenuhnya mengubah ruang di sekitar pohon-pohon kuno. Daun-daun itu melayang dan para dewa dilarang, dan pemurnian berhasil.
Pada saat ini, di sisi lain, harimau bertelinga empat juga telah mengalahkan tunggangan tingkat dewa yang dipimpin oleh pendekar pedang, dan dewa bunga-bunga yang dipimpin oleh pedang dewa bunga. Dan Ye Xuan, yang sempat melihat pertarungan harimau berkepala empat, harus mengakui bahwa cara bertarung orang ini memang sangat berbeda. Baik itu tunggangan tingkat dewa atau bunga, serangannya, bahkan jika itu adalah serangan tangan, dapat dengan mudah dihindari oleh harimau berkepala empat. Karena orang ini memiliki induksi khusus, ia dapat memprediksi rute serangan lawan terlebih dahulu, jadi pada dasarnya cara serangan biasa tidak berguna baginya. Namun, kekuatan serangannya tidak lemah. Medan khusus yang dikuasai harimau berkepala empat disebut Gunung Bukit. Alasan mengapa disebut khusus adalah karena medan ini dapat diluncurkan secara sewenang-wenang sesuai dengan harimau berkepala empat. Dapat dikatakan bahwa setiap serangan harimau berkepala empat harus disertai dengan serangan medan khususnya. Saya melihat harimau berkepala empat melambaikan satu tangan. Cakar ini, permukaannya tampaknya tidak istimewa, tetapi ketika ia hendak mencapai target, tiba-tiba ada penghalang bukit yang menjulang di sekitar beberapa tunggangan tingkat dewa yang menjadi targetnya. Penghalang berbukit ini secara langsung menjebak tunggangan tingkat dewa ini. Satu-satunya hal yang dapat mereka pilih adalah terbang di langit. Namun, poin utamanya adalah saat ini, sebuah gunung telah muncul di langit, dan gunung itu langsung turun ke tanah. Di dasar gunung, jelas ada bala bantuan terlarang khusus, yang kokoh dan tidak normal. Tunggangan tingkat dewa ingin menghancurkan gunung dari bawah. Namun, itu sia-sia. Tidak peduli bagaimana tunggangan tingkat dewa melawan, tidak mungkin untuk bertanya kepada gunung. Ukuran gunung itu tidak lebih dari sekadar penghalang bukit. Artinya, tunggangan tingkat dewa yang dikelilingi olehnya tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali, dan dia langsung hidup dan mati di gunung. Apakah ini larangan khusus untuk harimau bertangan empat? Bukit gunung, benar-benar gambarannya. Ye Xuan mengangguk, dan tunggangan tingkat dewa terbunuh. Ye Xuan tidak akan peduli. Bagaimanapun, tunggangan tingkat dewa ini akan dibangkitkan ketika waktunya habis. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak perlu khawatir. Menyaksikan harimau bertelinga empat mengamuk di tunggangan tingkat dewa. Sejujurnya, Ye Xuan juga ingin memiliki kemampuan prediksi seperti itu. Bakat ini benar-benar tak terkalahkan, dan segala cara serangan dapat diketahui sebelumnya. Ye Xuan percaya bahwa dia juga bisa mendapatkannya di masa depan. Hanya saja sekarang, bukan saatnya untuk mempertimbangkan ini. Pendekar pedang 1000 binatang, bawa orang itu. Ye Xuan memerintahkan komandan 1000 binatang. Pada saat ini, larangannya terhadap para dewa telah berhasil diatur. Namun, bisakah harimau bertelinga empat masuk dengan mudah? Ye Xuan tidak yakin. Bagaimanapun, orang ini memiliki kemampuan untuk memprediksi. Dan kebijaksanaannya tidak rendah, saya khawatir saya sudah tahu niat Ye Xuan. Benar saja, seperti yang diharapkan Ye Xuan, orang ini benar-benar tidak mudah untuk dipancing. Bahkan mengungkapkan ekspresi main-main. Itu terlihat seperti menertawakan Ye Xuan. Di palung, aku diejek oleh binatang buas. Ye Xuan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak berpikir akan ada hasil seperti itu. Ribuan binatang buas dan tunggangan tingkat dewa, serta bunga dan bunga, tidak peduli seberapa tergoda, orang itu, tetapi tidak mau mengait. Sial, tidak bisa bermain seperti ini, jadi bermainlah, maka larangan Ye Xuan tidak sepenuhnya kehilangan artinya. Tidak, Anda harus menemukan cara. Pendekar pedang dewa bunga, dengan bunga dan bunga Anda, kembalikan saya ke larangan. Ye Xuan mengeluarkan perintah. Dalam sekejap, bunga-bunga dari bunga itu semua disingkirkan ke dalam pertempuran. Mengapa Ye Xuan menarik bunga-bunga dari bunga itu? Karena yang Bai Huahua kuasai adalah serangan jarak jauh. Dalam situasi saat ini, serangan jarak jauh lebih berguna bagi Ye Xuan. 100 bunga, serang. Tunggangan tingkat dewa, pertahanan lokal. Ye Xuan mengeluarkan perintah, dan masing-masing dari mereka mengirimkan cara serangan jarak jauh mereka sendiri, dan sinar cahaya memacu ke arah dewa bertelinga empat. Meskipun dia tidak melukai harimau bertangan empat, dia juga membuatnya sangat bosan. Manusia, apakah kamu ingin menantang batas ketahananku? Harimau bertangan empat berbicara kepada Ye Xuan untuk kedua kalinya. Kali ini, Ye Xuan tidak akan mengabaikannya. Hei, daerah ini penuh dengan binatang, cari kematian. Ye Xuan berkata dengan samar, dalam kata-katanya, penuh dengan penghinaan terhadap empat telinga. Tentu saja,
Ini bukan untuk mengatakan bahwa Ye Xuan benar-benar membenci harimau bertangan 4. Karena Ye Xuan telah mengatur larangan untuk berurusan dengan harimau berkepala 4 ini, itu telah menjelaskan perhatian Ye Xuan kepadanya. Hanya orang ini yang tidak masuk kail sama sekali, jadi Ye Xuan hanya mencoba untuk membuatnya kesal. Hanya dengan membuatnya marah, dia dapat diizinkan untuk memasuki larangan suci. Bahkan jika itu adalah larangan, itu akan dibatasi selama itu adalah larangan, yaitu, itu tidak dapat dipindahkan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa kali ini Ye Xuan agak salah perhitungan. Dia tidak berpikir bahwa harimau bertangan 4 ini sangat sulit untuk dihadapi. Haha, Teran, apakah kamu pikir ini akan memikatku? Kamu tidak terpikat, itulah yang kamu maksud, tetapi aku akan perlahan-lahan membunuhmu. Ye Xuan berkata dengan lemah. Bahkan jika Ye Xuan cukup tidak berdaya terhadap harimau bertelinga 4, dia tidak dapat menerimanya. Segera, mengandalkan medan khusus perbukitan gunung, tunggangan tingkat dewa Ye Xuan semuanya musnah, bahkan jika mereka adalah ribuan binatang buas, mereka terbunuh. Namun, Ye Xuan tidak peduli, tetapi memerintahkan Bai Huahua untuk terus mengganggu keempat telinga. Ketika waktu pendinginan berakhir, Ye Xuan akan memanggil pendekar pedang 1000 binatang buas dan tunggangan tingkat dewa, dan melancarkan serangan lagi. Dengan cara ini, dalam 10 hari, Ye Xuan melancarkan 10 serangan, meskipun setiap kali tidak ada hasil. Namun, pelecehan berulang seperti itu, harimau bertelinga 4 akhirnya tidak tahan lagi. Hari ke-11, manusia sialan, karena kalian mencari kematian, maka aku akan memenuhi kalian. Kalian pikir jika kalian membuat larangan, kalian akan bisa mendapatkanku. Hari ini, aku akan mencabik-cabik kalian dan memperlakukan hati dan jiwa kalian sebagai camilan. Bahkan jika harimau bertelinga 4 waspada, tetapi Ye Xuan pada akhirnya tidak tahan dengan cara serangan umum yang tidak berdaya ini. Berkali-kali, bahkan jika tunggangan tingkat dewa itu terbunuh, mereka akan muncul lagi dalam beberapa saat. Pada saat ini, di hati harimau bertelinga 4, aku takut Ye Xuan akan dianggap sebagai lalat yang mengganggu, tetapi dia tidak akan bisa mengusirnya, namun dia masih gelisah. Dia akhirnya memutuskan untuk memasuki larangan dan membunuh Ye Xuan. Lagi pula, di matanya, Ye Xuan sama lemahnya seperti semut, dan tidak ada kesulitan untuk membunuh Ye Xuan. Hanya saja larangan terhadap Ye Xuan agak aneh, jadi dia tidak berani bertindak dengan mudah. Dewa harimau bertelinga 4 dengan kemampuan menghakimi sebelumnya dapat dengan jelas merasakan ancaman dari larangan tersebut, tetapi matanya memberitahu dia bahwa larangan tersebut bukanlah ancaman yang terlalu besar. Yang satu adalah mata dan yang lainnya adalah intuisi. Keduanya adalah perasaannya sendiri, bagaimana menilai, dan hanya mengandalkan ide-idenya sendiri. Alasan mengapa harimau bertelinga 4 tidak pernah berani datang adalah karena intuisinya mengingatkannya bahwa larangan tersebut sangat aneh. Namun, Ye Xuan berulang kali mengganggu, dan akhirnya membuat dewa harimau bertelinga 4 tidak kenal lelah. Aku hanya butuh waktu sebentar, hanya sebentar, kamu bisa membunuh umat manusia di depanmu. Ya, itu hanya masalah waktu. Bahkan jika ada ancaman terhadap larangan tersebut, itu tidak akan menjadi ancaman bagiku dalam sekejap. Aku bisa cepat pergi setelah membunuh Teran asalkan aku cukup cepat. Harimau bertelinga 4 terus bersorak pada diri mereka sendiri, tetapi juga untuk kali ini mencari tahu alasan yang tepat untuk Ye Xuan. Pada akhirnya, dorongan itu mengalahkan alasannya, keempat telinga, dan meluncurkan serangan. Raungan, dewa bertelinga 4 berubah menjadi Streamer, mengandalkan kemampuan prediksinya yang kuat, bahkan secara langsung menembus garis pertahanan tunggangan tingkat dewa. Meskipun Ye Xuan memang bermaksud membuat garis pertahanan tampak agak longgar, saya khawatir bahkan jika tunggangan peningkatan itu dipertahankan sepenuhnya, itu tidak akan menghentikan orang ini. Kecepatan ekstrim, prediksi yang akurat, sehingga dia dapat menghindari serangan apapun, boom. Seolah diafragmanya patah, harimau bertelinga 4 itu akhirnya menyerbu ke dalam larangan daun yang berguguran. Dalam sekejap, angin pun bertiup kencang. Di dalam lingkup larangan itu, ada embusan angin, dan embusan angin ini dibawa oleh harimau bertangan 4. Semakin cepat orang ini, semakin kencang pula anginnya. Ini bukan kuncinya adalah daun-daun yang bercampur angin. Ternyata pohon tua itu terus-menerus menjatuhkan daun-daunnya. Pada saat ini,
seluruh tanah ditutupi oleh daun-daun yang layu. Dan daun-daun inilah yang menjadi pembunuh seluruh daun yang berguguran. Yesuan berdiri di atas pohon tua itu dan mulutnya sedikit terangkat. Hari ini, daun-daunnya berguguran dan para dewa dilarang. Harimau bertangan 4 ini sudah disalahkan oleh Yesuan. Tutup terlarang. Bersamaan dengan kata-kata Yesuan, tepi larangan itu membentuk penghalang pertahanan yang dibangun oleh daun-daun kering dan angin kencang. Dan bukan 1, melainkan 6. 6 troposfer yang tidak diatur. Secara langsung mengunci seluruh dewa nol terlarang yang gugur. Yesuan menatap harimau bermata 4. Hari ini, larangan ajaibnya sendiri, Yesuan ingin melihat, dia memiliki keterampilan apapun. Pada saat ini, harimau bertelinga 4 juga panik karena dia tiba-tiba mengetahui bahwa kemampuannya untuk menilai sebelumnya tidak cukup. Ya, dia masih bisa membuat penilaian sebelumnya, tetapi daun-daun mati yang tak terhitung jumlahnya membuatnya memprediksi. Bahkan jika dia bebas bergerak, dia hanya dapat mengaktifkan daun depan sebagai pengepungan, ditambah daun penyerang aktif yang dihasilkan oleh larangan itu sendiri. Artinya, setiap saat, akan ada puluhan ribu daun yang menyerangnya, dan daun-daun ini berubah setiap saat. Bahkan jika harimau bertelinga 4 memiliki kemampuan untuk memprediksi, bagaimana dia bisa mengunci begitu banyak daun untuk menyerang? Mungkin daun-daun dari daun-daun ini di daun terlarang tidak terlalu bagus. Namun, larangan suci ini sendiri tidak bergantung pada serangan individu untuk menang. Hei, boom, suara dengungan terus-menerus terdengar. Setiap saat, harimau bertelinga 4 terus-menerus diserang. Angin membuat harimau bertelinga 4 tidak dapat bergerak cepat. Sekalipun dia adalah dewa, tetapi dalam menghadapi angin kencang yang terbentuk oleh daun-daun yang gugur, dia hanya dapat melambat, dan bahkan memar. Kesetiaan terhadap larangan itu, pohon tua itu terus-menerus menjatuhkan semua jenis daun. Daun-daun ini menari-nari ditiup angin dan terus-menerus menyerang harimau bertelinga 4. Harimau bertelinga 4 baru saja memasuki masa depan yang dekat dan telah menyesalinya. Namun, sekarang dia ingin keluar dan tidak dapat melakukannya. Karena di sini, tidak peduli jika dia bergerak ke arah manapun, maka angin akan segera berubah arah. Di sini adalah pengguguran daun-daun yang jatuh, hukum angin tidak sah, dan tidak efektif. Dalam sekejap mata, angin dapat menyelesaikan perubahan arah, sehingga keempat telinga ini tidak dapat membantu. Pelindung dewa bertelinga 4 terus-menerus melemah hingga meledak. Kemudian, tubuhnya terus-menerus diserang oleh daun-daun mati yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika itu hanya meninggalkan luka kecil, tetapi selama kecepatan membuat luka melebihi kecepatan penyembuhan otomatis harimau bertelinga 4, maka keempat telinga ini, hanya ada satu jalan mati. Luka kecil terus-menerus membesar, dan meskipun harimau bertelinga 4 itu gila, sangat disayangkan bahwa kegilaannya hanya sia-sia. Di hadapan daun-daun yang hancur dan pesona para dewa bermata 4 ini langsung dibunuh oleh yang hidup. Akhirnya, dewa bertangan 4 itu jatuh, seluruh tubuhnya telah lama berdarah, kekuatannya juga telah habis. Kematian seperti ini tidak diragukan lagi merupakan semacam siksaan super. Yesuan melambaikan tangannya dan menelan kemampuannya. Tubuh harimau bertelinga 4 itu ditelan oleh Yesuan dalam sekejap. Hei, tuan rumah menerobos, dan 5 produk saat ini ada di dunia nyata. Hei, sistem meminta, tuan rumah membunuh harimau bertelinga 4 dan mendapatkan setetes darah emas. Hei, sistem meminta, tuan rumah membunuh harimau bertelinga 4 dan mendapatkan aturan pra-penghakiman. Apa, pecahan aturan pra-penghakiman? Yesuan sangat gembira. Saya harus tahu bahwa kemampuan untuk memprediksi ini sangat kuat, tetapi saya tidak berpikir bahwa itu dapat diklasifikasikan sebagai semacam hukum. Awalnya, Yesuan mengira bahwa harimau bertelinga 4 ini, yang akan meledak, adalah aturannya tentang perbukitan gunung. Saya tidak menyangka bahwa itu adalah pecahan dari aturan pra-penghakiman. Keren, ini lebih baik daripada level peningkatan. Namun, setelah melihat jumlah kepingan yang dibutuhkan untuk mensintesis aturan pra-penilaian, Yesuan masih cukup tertekan. Karena aturan pra-penilaian ini membutuhkan 200 kepingan puing untuk disintesis. 200 kepingan puing, jika Anda ingin mendapatkannya, Anda bisa mendapatkannya. Anda tahu, Yesuan membunuh 2 binatang buas di sini, satu adalah kehadiran super dewa tengah, dan yang lainnya adalah dewa tingkat rendah, tetapi masing-masing hanya akan memberinya berbagai aturan dan pecahan. Dengan cara ini,
Yesuan tidak mencoba membunuh 200 binatang buas di sini. Poin kuncinya adalah harus ada 200 binatang buas dengan aturan prapenilaian. Binatang buas dengan kemampuan prapenilaian, di mana begitu bagus untuk ditemukan. Harimau berkepala 4 ini adalah satu-satunya tempat untuk mengisi posisi singa api yang terakhir dibunuh oleh Yesuan, dan binatang buas di tempat lain tidak memiliki yang seperti ini. Tentu saja, Yesuan memiliki harapan, jadi Yesuan tidak akan merasa jijik. Apakah kelima produk itu ada di dunia nyata? Dari kerajaan para dewa, itu hanya ditingkatkan 5 kali. Artinya, cukup untuk membunuh 2 binatang buas di sini. Pada saat itu, Yesuan dapat memasuki alam dewa-dewa. Menjadi dewa raja, ini dapat dikatakan sebagai terbang lintas kualitatif. Dewa-dewa-dewa, dewa-dewa. Di wilayah Kunlun, selain pasukan kecil, atau pasukan di daerah marginal, para penguasa kekuatan inti sejati, para leluhur dan sejenisnya adalah dewa utama, terlepas dari para dewa, atau alam lain. Sistem, ditransmisikan kembali ke Kunlun. Yesuan sebenarnya tidak menunda banyak waktu di sini, dan hanya butuh 2 bulan sebelum dan sesudahnya. Selama 2 bulan, itu hanya sesaat di alam para dewa. Awalnya, Yesuan mengira tidak akan ada perubahan setelah kembali. Namun, kali ini dia kembali dan mendengar berita yang tidak biasa. Kudengar, ada sebuah tempat di tepi tanah suci Kunluo yang disebut Linfeng. Tempat itu sangat kecil di depan kita. Hanya ada beberapa lusin front, tetapi dalam semalam, tempat itu disapu oleh suatu kekuatan. Mengerikan sekali 2/3 orang dibantai. Apa yang mengerikan? Kalau begitu, di tempat terpencil yang kecil, tidak normal terjadi hal seperti ini. Tuan macam apa yang ada di sana, kurasa, mereka pasti telah menyinggung seseorang. Lin Fengjing, dibantai. Hati Yesuan tercengang, dan pada saat yang sama, dia juga sangat marah. Siapa yang melakukannya? Yesuan tahu dengan jelas penghancuran organisasi bajingan, selain mereka, tidak dapat menemukan orang lain. Terakhir kali, Yesuan memimpin Meigu Villa, yang menyerbu kekuatan misterius di lembah binatang buas. Awalnya, Yesuan berpikir bahwa kekuatan misterius itu telah pergi, bahkan jika itu adalah balas dendam terhadap Lin Fengjing, itu tidak dapat dikatakan terlalu kuat. Tetapi di mana saya dapat berpikir bahwa organisasi pemusnahan telah membunuh 2/3 orang di Linfeng. Itulah wajah dari lusinan situasi, dan ada ribuan orang yang mengatakan lebih sedikit. Begitu banyak orang, dan pertarungan melawan organisasi hanyalah sebagian darinya. Banyak orang lain sebenarnya tidak bersalah. Sialan, benar-benar sialan. Tabung Yesuan tidak dapat sebanyak itu, langsung menerapkan untuk menggunakan susunan transmisi, dan dengan cepat bergegas menuju Linfeng. Tujuan pertamanya tentu saja untuk melihat Meigu Mountain Villa. Karena Yesuan mengerti bahwa Meigu Mountain Villa mungkin menjadi musuh penyerang pertama dari organisasi misterius itu. Ketika Yesuan pergi jauh-jauh, itu benar-benar terjadi, dan Meigu Mountain Villa telah menghilang. Mereka yang percaya pada Yesuan telah dibantai. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Yesuan. Yesuan dengan cepat mencari reruntuhan Villa Gunung Meigu. Dia berharap menemukan 1 atau 2 orang yang selamat untuk memahami apa yang terjadi saat itu. Untungnya, Yesuan menemukannya. Total ada 5 orang, 2 tangan dan kaki terputus, 3 orang yang kehilangan mata. Selain itu, dewa-dewi orang-orang ini telah dihancurkan, dan saat ini mereka hanya menunggu orang mati. Kelima orang ini sama sekali tidak mengatur untuk tetap tinggal dengan sengaja. Oke, sangat bagus. Keluar dari organisasi, aku tidak bersamamu di langit. Yesuan marah dalam hatinya. Sebagian besar orang di desa Gunung Meigu telah percaya pada Yesuan, dan menganggap Yesuan sebagai pelindung mereka, dan bahkan bagaimana mempromosikan Yesuan di dunia luar. Saat ini, seluruh villa, tetapi meninggalkan 5 orang yang terbuang. Sistem, berikan aku perawatan untuk mereka. Tangan Yesuan memancarkan cahaya samar, yang merupakan kekuatan penyembuhan yang diperoleh dari pedang Dewa Bunga. Yesuan ingin merawat kelima orang ini. Lagi pula, jika kelima orang Yesuan tidak peduli, maka mereka hanya punya satu jalan buntu. Utusan, kamu seharusnya tidak sia-sia, tidak berguna, kita ditinggalkan oleh iblis kuno, telah kehilangan semua kualifikasi, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Satu orang berkata dengan keras kepada Yesuan bahwa tangan dan kakinya telah hilang. Biasanya,
dia hanya bisa mengandalkan orang lain yang kehilangan matanya untuk mengambil tindakan. Ketika Ye Xuan tiba, mereka tidak dapat merasakannya tanpa pikiran dewa, tetapi dia dapat melihatnya jika dia memiliki mata. Apa yang kamu katakan, setan kuno? Ya, duta besar, kamu masih tidak peduli dengan kami, kamu akan memberitahu para dewa. Iblis kuno muncul kembali, takut akan ada bencana besar yang akan terjadi. Orang-orang ini mengumpulkan binatang totem, hanya untuk membangkitkan iblis kuno. Kali ini, mereka membantai begitu banyak orang di daerah Fenjing, juga untuk pengorbanan darah dewa iblis. Sialan, Ye Xuan tiba-tiba membanting, tetapi di tengah udara, dia berhenti, karena Ye Xuan tahu bahwa 5 orang yang kehilangan dewa mereka di depan mereka sangat rentan. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Ye Xuan hanya sedikit berubah, dia mungkin terbunuh. Baiklah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan mengirimmu ke suatu tempat sekarang. Di sana, mungkin aku punya cara untuk menyembuhkanmu. Kamu seharusnya tidak melawan. Aku akan mengirimmu sekarang. Ye Xuan berkata, tentu saja, adalah untuk menelan ruang. Dalam ruang yang ditelan, Ye Xuan pasti akan memulihkan mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa, mereka dapat menjaga jiwa mereka tetap utuh. Bagaimanapun, kelima orang ini sudah menjadi Villa Gunung Meigo, 5 orang terakhir. Setelah pendapatan kelima orang itu menelan ruang, hati Ye Xuan tidak bisa menenangkan amarahnya untuk waktu yang lama. Saya harus mengatakan bahwa beruntung bisa terburu-buru, karena mereka juga membangkitkan iblis kuno. Namun, organisasi pemusnahan membawa pergi dewa iblis kuno, dan tidak membalas terhadap musuh. Kalau tidak, saya khawatir itu adalah situasi Lingjing saat ini, itu adalah penggambaran dunia. Bagaimanapun, di tengah-tengah dunia, ada orang-orang yang peduli dengan Ye Xuan. Orang-orang di aula kelima, tidak ada kamp pelatihan, paviliun Ling Xuan dan sebagainya. Dalam hati Ye Xuan, orang-orang ini adalah objek yang ingin dia jaga. Tidak, sepertinya aku harus memikirkan cara untuk kembali sekali dan untuk selamanya, hanya untuk meninggalkan cukup banyak pukulan di sana, aku bisa tenang. Tentu saja, meskipun hati Ye Xuan berpikir begitu, tidak ada cara sama sekali. Jarak 3 juta bukan untuk mengatakan bahwa itu dimainkan, dan ada banyak rintangan dalam perjalanan ini, area dewa utama yang tak terhitung jumlahnya. Ye Xuan ingin lewat, setidaknya dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk mencapainya dengan cepat. Oleh karena itu, ide ini, Ye Xuan hanya dapat dikesampingkan untuk sementara. Sekarang, hal terpenting bagi Ye Xuan adalah menemukan tempat persembunyian organisasi, dan kemudian menarik mereka keluar untuk membalaskan dendam semua orang di Linfeng. Namun, setelah mengumpulkan berita selama beberapa hari, Ye Xuan menemukan bahwa dia tidak bisa mendapatkan berita yang dia inginkan di sini. Dalam hal ini, Ye Xuan tidak bisa terus membuang-buang waktu di sini. Ye Xuan meminta semua orang untuk mendirikan kota baru di Linfengjing. Ye Xuan menamainya kota Linfeng, dan lebih dari separuh yang selamat pindah ke sini. Ye Xuan tidak ragu untuk menghabiskan sebagian besar sumber dayanya, dan telah menempatkan beberapa larangan pertahanan permanen di sini. Dapat dikatakan bahwa di bawah tengah para dewa, saya dapat menerobos kota Linfeng. Orang-orang merasa sangat terkesan dengan Ye Xuan, sehingga Ye Xuan telah memanen gelombang besar nilai-nilai kepercayaan. Namun, Ye Xuan tidak peduli tentang ini. Dia peduli tentang bagaimana menemukan orang yang menghancurkan organisasi dan membalas dendam orang-orang yang hilang di Linfeng. Pada saat yang sama, juga dihindari bahwa organisasi akan terus merusak domain Kunlun. Meskipun Ye Xuan tidak tahu, orang yang menghancurkan organisasi itu mendapatkan apa yang ingin dilakukannya. Tetapi Ye Xuan mengerti bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Di antara para dewa Kunlun, ada juga organisasi yang mencari nafkah dengan menjual intelijen. Tentu saja, organisasi semacam ini umumnya tersembunyi di tempat khusus. Kali ini, kota yang dituju Ye Xuan adalah inti dari seluruh domain Kunlun. Itu adalah tempat di mana Anda tinggal. Dalam keadaan normal, semua orang suka menyebutnya Istana Dewa. Karena semua yang ada di sana adalah untuk dewa-dewa. Meskipun demikian, di Istana para Dewa ini, itu juga merupakan seluruh wilayah Kunluo, tempat markas berbagai kekuatan berada. Lagi pula, di mana seluruh wilayah Kunlun lebih aman daripada tempat dewa-dewa tinggal. Ye Xuan sebenarnya pernah datang ke sini sekali, tetapi waktu itu dia dibawa langsung ke sini, jadi, apa sebenarnya kota ini, Ye Xuan tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Kali ini,
Yesuan mengambil inisiatif, jadi tentu saja, dia akan melihat banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketika Yesuan tiba di sini, reaksi pertamanya sangat kuat. Ya, sangat kuat.